Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ilham di Bondowoso. Mas Ilham itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang kejadiannya itu sekitar tahun 90-an akhir. Jadi di tahun tersebut Mas Ilham itu udah SMA ya. Tapi memang Mas Ilham waktu itu nggak melanjutkan sampai jenjang SMA. Jadi waktu itu SMP lulus dan berhenti dulu 1 tahun karena ada masalah biaya lah waktu itu. Karena memang kebetulan adiknya juga naik ke SMP, itu butuh biaya ya. Mas Ilham akhirnya berhenti dulu lah, enggak apa-apalah setahun gitu ya. Nah setelah itu baru Mas Ilham lanjut sekolah lagi. Nah di momen saat Mas Ilham itu liburan selama setahun itu, ada satu peristiwa yang terjadi di keluarganya. Nah pada suatu malam, ya malam, belum malam-malam banget lah, sekitar jam 10 malam, Mas Ilham di rumah. Bapak itu keluar. Bapak itu biasa keluar buat ngecek kebunnya. Dia itu, bapaknya Mas Ilham itu punya sebidang tanah, dan itu memang ya kebun ya, bukan sawah ya. Jadi ditanemin ya tanaman-tanaman, mungkin singkong atau apa kayak gitu. Nah setiap malam, atau enggak setiap malam, pokoknya dalam 1 minggu itu beberapa malam bapak itu suka ngecek gitu ya. Ngecek itu cuman iseng doang gitu kan. Dan dilakukan itu biasanya memang udah malam hari, dari sekitar jam 9, saat ya mungkin adik-adiknya Mas Ilham itu udah pada tidur, udah mulai agak tenang. Nanti bapak bakalan keluar sebentar, paling sekitar setengah jam, nanti pulang lagi. Nah pada malam itu ya merupakan hal yang normal, bapaknya Mas Ilham itu keluar. Cuman alangkah kagetnya waktu itu sekitar jam 10 malam, bapaknya Mas Ilham itu tumben-tumbennya belum pulang. Biasanya setengah 10 itu udah di rumah gitu kan. Mas Ilham, kok bapak belum pulang ya? Ini udah jam 10, udah terlambat lumayan cukup banyak. Nah ibunya Mas Ilham sendiri itu udah tidur. Akhirnya dibangunin. Bu, ya kenapa? Bapak belum pulang bu, gitu kan. Ibunya pun ngeliat ke arah jam. Loh udah jam 10 ya Ham ya, kok belum pulang, kata si ibu. Ya iya bu, makanya itu. Ibu pun bangun dari tempat tidurnya, bangun dengan cara pelan-pelan, hati-hati. Ya takutnya adiknya Mas Ilham itu pada bangun, yang terutama yang masih kecil, belum sekolah SD ya. Yang kedua itu kan SMP, mau masuk SMP. Nah ibunya bangun, terus ke ruang tengah, ke sana duduk sebentar, ngelihat ke arah jam, ngomong sama Mas Ilham, apa enggak dicoba disusul aja Ham gitu kan. Ya enggak apa-apa sih bu, kalau memang mau disusul, mau sekarang atau gimana bu. Ya udah kalau kamu misal mau nyusul, tapi kamu berani, kata si ini, soalnya kan masuknya ke kebun sana ya. Emangnya kamu berani? Mas Ilham pada waktu itu sebenarnya ya enggak berani gitu ya, tapi berani aja bu, aku bu, dipaksain gitu ya. Aku berani lah bu, berani. Ya sudah kalau kayak gitu ambil senter, kata ibu kan. Tapi kamu ndak usah masuk ke dalam-dalam sana lah, katanya begitu. Kalau memang bapak ndak ada di situ ya udah kamu pulang lagi, kata ibu. Iya bu, iya bu. Akhirnya Mas Ilham pun ambil senter. Nah lagi siap-siap, ada suara ketokan di pintu. Tek 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 tek, assalamualaikum. Suara bapak, dah itu bapak udah pulang, kata si ibu. Mas Ilham pun lega, seneng banget gitu ya. Akhirnya apa? Pintu kan dibuka sama Mas Ilham. Ya karena udah malam, pintu itu memang dikunci. Mas Ilham itu tidur malam karena ya itu tadi mau bukain pintu bapak kalau misal pulang. Soalnya apa? Kuncinya itu cuma 1. Kalau misal dibawa sama bapak, nanti misal ada kebutuhan keluar begitu ya, darurat atau apa, itu kan udah bisa. Makanya meskipun ada pintu belakang, cuman ya itu tadi, udahlah kunci tinggal di rumah aja, nanti kalau bapak pulang, toh kamu juga biasanya belum tidur kan Ham? Iya sih pak, akhirnya begitu ya. Nah pintu pun dibuka. Begitu pintu dibuka, kaget banget bukan main Mas Ilham ngelihat kondisi bapaknya itu
bener-bener ya di luar nalarnya sih Mas Ilham. Bajunya bapak kan pakai kemeja, warnanya warna-warna terang gitu ya, entah putih, entah krem atau apa. Bajunya itu belepotan sama darah, banyak darah di situ, dan muka bapak juga berdarah-darah gitu kan. Pak, bapak kenapa pak? Nah ibunya kan ngeliat, wah bapak kenapa? Ribut, bapak pun dibawa masuk kan, dan dibawa masuk bapak itu agak terlihat sedikit lemes, dipegangin sama Mas Ilham. Akhirnya didudukan di ruang tengah, cuman bapak nggak duduk di sofa, duduknya tuh di lantai di bawah sana. Kaki pun kotor gitu ya, Pak, bapak kenapa? Ibu pun ke belakang sana ngambil baskom sama air buat bersihin itu ya, darah-darahnya tadi. Ibu ke belakang, Mas Ilham itu nemenin bapak di situ. Pak, bapak kenapa? Bapaknya dipijit-pijit punggungnya, padahal nggak capek mungkin ya, tapi dipijit-pijit aja sama si Mas Ilham. Bapak pun masih diem aja. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah memesan bawang goreng Nyai Wiji. Itu terima kasih banyak, meskipun barangnya nggak ada di sini, lupa disiapin tadi. Nah, untuk kawan-kawan yang sudah membeli kemarin itu terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Baik, kita lanjutin lagi cerita dari Mas Ilham tadi. Nah, ibu ke belakang, Mas Ilham mijitin kayak gitu, dan bapak masih diem aja. Nah, giliran ibu udah masuk, dibersihkanlah sama ibu darah-darah tersebut gitu ya, sampai lumayan cukup bersih. Dan memang ada luka di bagian pelipis sini, cuman satu itu doang luka. Dan nggak tahu sisa darah yang itu sebegitu banyaknya, apa itu darah bapak atau bukan, waktu itu belum tahu. Bapak pun akhirnya makasih ya, katanya begitu. Iya pak, bapak kenapa? Ya pasti langsung ditanya begitu kan, bapak kenapa? Cuman bapak mending bersih-bersih dulu deh, mandi dulu, kata bapak begitu. Lupa emang udah apa-apa? Ya udah apa-apa, kata bapak udah baikan kok. Bapak pun ke belakang mandi dulu. Gak lama setelah itu udah selesai, duduk lagi di sana. Lukanya juga masih ini ya, terus cuman ditutup pakai itu plester luka itu. Udah dikasih obat merah dan sebagainya. Nah, duduklah di sana, bapak itu cerita. Jadi begini bu, tadi bapak itu ya dikeroyok, katanya begitu. Loh, bapak dikeroyok kenapa pak? Ya bapak juga bingung awalnya, kenapa orang-orang itu kok tiba-tiba teriak-teriak gitu ya. Pak, sama siapa pak? Bapak ndak kenal bu, kata si bapak itu begitu. Bapak ndak kenal bu. Ah, bapak ndak kenal, kok bisa-bisanya ngeroyok? Bapak emang punya musuh atau bagaimana? Oh, bapak musuh dari mana? Orang tiap hari ke kebun, habis ke kebun balik lagi ke rumah, ke kebun juga jarang ngobrol sama orang. Kalaupun ketemu sama si Rustam, sama si Amin gitu, itu cuma dia ngobrol-ngobrol biasa, sama-sama pekebun gitu kan. Akhirnya sudah, bapak juga bingung, nggak tahu tiba-tiba gimana emang ceritanya pak. Nah, bapak pun cerita, ya bapak seperti biasa ngontrol itu singkong gitu. Bapak itu singkong kan udah lumayan cukup gede-gede, ya dikontrol aja gitu, biasa aja. Kalau masalah orang nyuri ngambil singkong atau apa sih, ya bapak nggak mikirin kayak gitu. Cuman bapak seneng aja, alhamdulillah yang udah bapak tanam ini bisa gede seperti ini, bisa tumbuh, semoga nanti saat dicabut singkongnya banyak, kata si bapak begitu kan. Tiba-tiba dari belakang bapak itu diteriakin bu, woi maling ya, begitu. Bapak itu dianggap maling ya. Bapak, maling apa? Hanya orang ini kebun-kebunku, kata si bapak. Ini tanah juga tanah aku, maling-maling bunuh. Ah enggak, pasti kamu maling. Ada berapa orang pak? Bapak nggak ngitung, tapi kayaknya lebih dari 5 orang, kata bapaknya begitu. Itu bapak digebugin, wah, apa namanya, dia ya dikeroyok lah itu, dan ya hasilnya seperti ini. Bapak ngelawan tadi, bapak ngelawan. Terus gimana pak? Ya mereka juga kocar kacir, kata si bapak begitu. Mereka kocar kacir pak? Iya, mereka kocar kacir bapak begini. Mereka juga sama, semuanya itu seperti itu. Malah kayaknya tadi ada yang kesleo atau gimana. Jalannya tuh kayak gitu bu, di apa namanya, diseret-seret, kata si bapak.
Oh berarti Bapak itu enggak, Mas Ilhamnya nanya, Bapak itu berarti enggak kalah telak ya Pak ya? Enggak, Bapak enggak kalah telak. Malah ya kalau 1 banding itu berapa orang Bapak lupa gitu ya, anggap aja misal 7 orang gitu ya. Bapak begini dan Bapak bisa bikin mereka mundur, ya mungkin Bapak menang katanya gitu. Soalnya apa? Kalau misal Bapak bener-bener digebukin terus nyerah, wah Bu, Bapak bisa habis Bu malam itu katanya. Loh Pak, kok serem banget, kok ngeri banget kayak gitu. Itu siapa? Pak, laporan ke Pak RT Pak, kalau enggak ke itu kepala desa, kata si itu ya. Iya nanti Bapak mau laporan ke Pak RT. Jadi Bapak nggak tahu Pak, nggak kenal sama orang-orang itu. Nggak kenal Bu, nggak kenal sama sekali. Ya sudahlah, akhirnya apa? Malam itu pun Bapak istirahat. Keesokan paginya, Bapak itu datang ke rumahnya Pak RT. Ya cerita masalah begini, Pak RT pun kaget. Loh kok ada kejadian seperti itu ya? Kenapa ya? Itu siapa? Dan sebagainya. Langsung cerita itu kan menyebar dan warga akhirnya inisiasi ya. Udah kita bikin ini aja, bikin ronda aja, kata si ini, kata warga. Dan warga pun pada setuju. Malam harinya itu dimulai acara ronda tersebut. Kampung yang kalau malam tadinya sepi, kali ini lumayan cukup ramai. Ada di beberapa pos di situ ya. Ini posnya itu terpisah-pisah, lumayan berjarak, dan satu pos itu ada 5-6 orang kayak gitu. Dan itu sifatnya sukarela, nggak diwajibkan waktu itu, masih sukarela. Bapaknya Mas Ilham pun ya karena biasa melek malam dan pemicu ini kan bapaknya. Akhirnya bapak pun, bapak ikutlah, bapak ikut. Iya Pak, tapi hati-hati ya Pak. Iya, iya. Barangkali bapak diincar Pak. Oh iya, iya, tenang aja Bu, tenang aja. Akhirnya sudah dirondalah malam itu selama beberapa malam. Tapi ya ndak ada kejadian, ndak ada orang asing pun yang masuk ke sana, orang yang nggak dikenal. Dan nggak ada sesuatu yang mencurigakan selama kurang lebih sekitar 3 hari 3 malam. Sampai pada suatu hari, setelah itu ya 3 hari 3 malam tidak ditemukan. Ini orang-orang yang ronda itu kan jadi, oh nggak ada apa-apa ya gitu ya. Atau mungkin itu sebenarnya maling-maling yang cuman lewat doang. Sampean itu lagi apes, sampean bukan maling malah dituduh maling, maling teriak maling lah katanya begitu. Iya bisa jadi seperti itu. Terus gimana Pak? Ya kayak gitu, kocar-kacir. Nah bisa jadi, oh mungkin karena udah itu kali ya Pak, ya udah kalah, makanya mereka nggak kesini lagi. Nah sudah dari situ dianggap situasi sudah mulai aman. Malam keempat setelah kejadian tersebut udah nggak ada, masih ada 1-2, jumlahnya nggak banyak. Intinya tambah berkurang, tambah sepi. Di lingkungan rumahnya Mas Ilham sendiri itu sepi, nggak ada siapapun. Nah malam itu nggak kepikiran apapun ya, Mas Ilham pun sebenarnya santai-santai aja karena ya bapak itu menang, intinya begitu saat berantem. Bapak pun santai, ibu pun santai, mereka tidur seperti biasa. Mas Ilham jam 10 malam itu udah tidur. Malam hari bener-bener ya mungkin sekitar jam 12 malam lah, tengah malam. Ini Mas Ilham dan keluarga bangun. Gara-gara apa? Pintu depan itu digedor-gedor. Min, Sarmin, gitu. Sarmin itu nama bapaknya Mas Ilham. Min, Sarmin, keluar, begitu kan. Wih, siapa itu ya Pak? Itu siapa Pak? Nggak tahu Bu. Pak, jangan keluar, kata ibu. Iya Bu, ya Bapak nurut gitu kan. Mas Ilham juga ikut bangun, panik. Adik-adiknya juga bangun semua. Soalnya itu bener-bener rumah itu tuh digedor-gedor, kenceng banget. Min, Sarmin dengan suara berat gitu ya. Sepertinya si orang tua. Min, keluar sini Min, keluar. Itu disuruh keluar seperti itu. Cuman bapak, ibu, pokoknya sekeluarga memilih bertahan di dalam. Udah kita jangan terpancing, udah biarin aja. Pak, itu sebenarnya pintu kalau mau didobrak ya gampang ya Pak, sebenarnya iya gampang. Tapi udahlah Bu, nggak tahulah mereka mau ngedobrak atau bagaimana gitu ya. Udah biarin aja Bu. Itu digedor-gedor terus, di dalam itu tuh panik banget. Sampai akhirnya mungkin bapak itu nggak tahan kali ya. Ada sekitar 10 menit kayak gitu terus. Bapak pun akhirnya bangun. Pak, Bapak mau kemana? Bapak mau ngelihat aja. Mereka itu siapa sih gitu ya. Mereka itu siapa sih? Pak, pintunya jangan dibuka. Enggak dibuka, kata bapak. Dan
Bapak pun ke depan, Mas Ilham ikut di belakangnya. Pak, aku ikut Pak, iya. Jalanlah ke sana, dilongok begini kan. Ruang tamu itu kan posisi kondisinya itu gelap. Dilongok begini, ya lumayan cukup mengagetkan bagi Mas Ilham. Ada puluhan orang itu berdiri di depan rumahnya. Mereka itu bawa obor semuanya. Pak, kok banyak banget seperti itu Pak? Nah, ada seorang model-modelnya itu kayak seorang jawara begitu ya, udah sepuh, mungkin usia sekitar 60 tahunan. Itu kayak seorang pemimpinnya lah, badannya lumayan, nggak gede, nggak apa gitu, badan kurus, sudah tua. Itu berdiri di bawah, di depan teras di sana, di halaman. Pak, itu mereka mau ngapain ya Pak? Dan mereka tuh bawa obor semuanya. Ini ya pemandangan yang lumayan cukup aneh. Di akhir tahun 90-an itu, obor itu udah mulai jarang terlihat di kampungnya Mas Ilham. Kok mereka pada bawa obor begitu ya Pak? Mas Ilham pun kepikiran, ini kalau misalkan obornya dilemparkan ke Mas Ilham, ke rumahnya gitu Pak, ini bisa kebakaran gitu ya. Ngomong lagi, Min, Sarmin, keluar. Kalau ndak keluar, tak obong omahmu katanya, tak bakar rumahmu. Bapaknya Mas Ilham pun diem aja, Pak. Gimana ya Pak ya? Bapak juga bingung katanya gitu kan. Dan akhirnya apa? Bapaknya Mas Ilham itu mau membuka pintu, tapi dilarang sama ibu. Pak, jangan, pokoknya jangan keluar. Dan bapak pun akhirnya, oh ya sudah, bapak nggak jadi gitu ya. Mas Ilham pun, Pak, iya Pak, jangan Pak, jangan Pak. Bapak lawan sebanyak itu, bapak nggak bakalan menang katanya begitu. Iya. Dan ternyata bener, lempar gitu, ada instruksi seperti itu. Dan ini obor dilemparkan ke rumahnya Mas Ilham, ke atap-atapnya kayak di film-film begitu ya. Itu dilemparin ke sana, bedak. Yo, ibunya Mas Ilham itu udah jerit-jerit. Wah, gini gimana Pak gitu ya. Tolong. Ibu itu ya, itu suara gitu ya, ngandelin suara dengan frekuensi tingginya itu minta tolong gitu kan. Tolong, jerit-jerit. Bapak itu tetap diem tenang gitu kan. Mas Ilham pun bingung. Bapak kok malah ngelamun gitu pikirnya. Pak, Bapak kok ngelamun begitu Pak? Bapak itu cuma nyuruh begini, diem. Mas Ilham pun, Pak, diem gimana Pak? Ya begini lagi, kode gitu ya. Bapak itu nggak menjawab satu patah kata pun. Bapak cuma melongok begini, ngeliat ke arah depan sana. Ini orang-orang itu lagi pada ngelemparin obor. Pak, ini rumahnya tuh nanti kebakaran loh Pak, gitu kata Mas Ilham. Ya panik juga, ibunya juga panik. Adik-adiknya Mas Ilham itu ya ketakutan, yang kecil itu udah nangis. Wis, pokoknya malam itu kondisi benar-benar panik. Tapi apa? Bapak itu malah melamun, dan setelah melamun Bapak bergeser malah duduk di sofa di sana. Duduk dengan tenangnya gitu ya. Pak, itu kan ruang tamu digelapin ya. Pak, ini gimana Pak? Gitu kan, ibunya kan udah mulai panik ya. Wis, pokoknya panik semuanya. Bapak itu malah tenang. Dan setelah itu Mas Ilham sama ibunya pun ikut diem gitu, bingung dengan kok Bapak bersikap seperti itu. Bapak itu lagi ngapain sih sebenarnya gitu. Bapak itu kayak lagi terlihat, mungkin kayak terlihat dari mulutnya gitu ya, kayak lagi kecap-kecap, lagi komat kamit, lagi membaca sesuatu yang itu entah apa. Dibaca sama bapaknya Mas Ilham, nggak ada suara, tenang. Setelah itu, suara kegaduhan di depan itu pun perlahan itu mereda. Loh, yang tadinya suara bapak-bapak pada teriak-teriak itu mereda. Mas Ilham kan nengokin begini, dan mereka itu pada diem semuanya. Ya kayak gerombolan begitu ya. Cuman yang dilihat Mas Ilham kali ini tuh beda dengan apa yang dilihat sebelumnya. Kalau sebelumnya yang dilihat Mas Ilham itu adalah ya orang-orang dengan yaitu tadi pakaian-pakaian kayak jawara, bahkan ada yang buka baju begitu kan, bawa ini apa namanya, bawa obor. Nggak tahu, Mas Ilham nggak merhatiin apakah dia bawa parang atau apa, itu nggak tahu. Cuman yang jelas itu bawa obor semuanya. Nah kali ini tuh beda, mereka tuh nggak ada satupun yang bawa obor. Oh iya, obornya udah dilempar mungkin tadi ke rumah semuanya. Cuman bentuk mereka itu aneh-aneh. Jadi
bukan aneh-aneh, sorry, bentuknya itu aneh. Mereka itu dari atas sampai bawah itu cuman kayak lonjong begitu, menghitam doang. Itu kayak seolah-olah kayak full rambut dari atas itu ke bawah gitu, rambut panjang itu ya cuman jadi bulat-bulat begini, panjang-panjang semua, hitam semuanya sosok itu. Loh kok jadi begitu? Pak, itu di depan jadi setan, Pak, jadi setan, kata si Mas Ilham. Bapak itu masih diem aja, dan akhirnya apa? Mas Ilham pun nengok lagi, ibunya juga penasaran, kayak gimana sih? Nah, ibu pun melihat seperti itu. Semuanya, termasuk yang pemimpinnya, ini pada lagi berjalan mundur ke sana, yaitu dengan itu tadi rambut yang panjang-panjang seperti, loh Pak, kok medeni kayak gitu, kok menakutkan seperti itu, kata ibunya. Apa itu ya Ham ya? Nggak tahu Bunda, tahu Pak. Itu setan ya Pak, itu setan ya. Ibu pun begitu, dan Pak ini rumah gimana Pak? Ini rumah gimana Pak? Kebakaran nanti gimana? Ribut kan ibunya. Akhirnya apa? Bapak pun mulai bergerak waktu itu. Tadi ya kan diem aja, kali ini bergerak. Udah Bunda, apa-apa Bu, kata Bapak. Pak itu apa tadi Pak? Ya sudah, yuk masuk dulu ini. Udah maaf ya ke yang adik-adiknya Mas Ilham gitu kan. Maaf ya, yuk masuk. Di situ mereka duduk semuanya. Bapak itu kayak seorang guru, ini murid-muridnya kalau dalam film-film kerajaan gitu ya. Itu seperti itu, dan Bapak itu bercerita. Bapak sendiri nggak tahu Bu, ini itu apa? Beneran Bapak itu nggak ngerti. Cuman kemarin yang Bapak temui itu orang sepertinya ya. Bapak buktinya sampai berdarah-darah begini, dan darah ini juga bukan cuma darahnya Bapak yang kemarin itu ya, darah mereka juga. Oh, ada yang tak beginiin gitu kan. Oh, udah belepotan, akhirnya nempel-nempel juga. Cuman untuk kasus malam ini Bapak itu nggak ngerti Bu. Bapak itu udah curiga sebenarnya. Ini kalau misal orang-orang suruhan atau apa, Bapak itu udah punya musuh. Dan kalaupun Bapak punya musuh, ya musuhnya itu ya orang kerek juga. Mana ada orang kerek kuat membayar orang sebanyak itu gitu ya. Bapak bingung, ini kayaknya ini bukan orang deh ya. Bapak lihat dari bajunya atau apa, ini kok terlalu lama ya, nggak tahu orang-orang dari mana ini. Pertama itu, dan ya nggak tahulah gitu ya. Bapak cuman tadi, ya Bapak ngapain sih Pak? Ya Bapak berdoa lah Bu lah, intinya begitu ya. Bahasa Bapak itu merendah gitu ya. Bapak itu cuman berdoa begitu ya, minta selamat Bu. Dan Pak itu yang di atap gimana? Enggak Bu, itu enggak ada. Jadi tujuan mereka itu memang sebenarnya mau nyuruh Bapak keluar. Dan enggak tahu setelah Bapak keluar itu apa yang akan terjadi. Itu kayak obor atau apa itu tuh enggak ada sebenarnya Bu gitu. Coba tengokin di depan. Sebentar lagi kita tengokin ya gitu ya. Kalau mau lihat apa yang terjadi. Nah akhirnya apa? Setelah menjelaskan itu, yang bapaknya intinya tuh udah ngerti itu apa gitu ya. Bapak punya musuh siapa, kenapa kejadiannya seperti ini, bapaknya Mas Ilham itu udah ngerti. Akhirnya Bapak pun bangun keluar, diikutin sama anggota keluarga yang lain, ngecekin di atap. Nah saat ngecekin di atap, tetangga itu ternyata udah pada di depan, tetangga kanan kiri. Kaget mereka gitu kan. Mas, Mbak, ada apa gitu kan ditanya. Mereka tuh denger jeritan ibunya si Mas Ilham. Mau datang nyamperin ke sana, mau ke rumah Yonda enak. Saya tuh denger sampean itu jerit-jerit minta tolong. Cuman Yonda ngerti ini masalahnya tuh apa gitu ya. Jadi mereka tuh masih menunggu di sana, dan tiba-tiba kan suara ibunya kan hening ya, hilang, nggak minta tolong lagi. Dan ya itu, tetangga pun nggak ada yang melihat sosok-sosok itu, nggak melihat apapun, kejadian apapun yang di halaman rumahnya Mas Ilham. Obor-obor tadi yang dilemparkan ke atap rumahnya Mas Ilham pun nggak kelihatan, nggak ada itu kan. Tuh kan Bu, nggak ada. Mas emang kenapa? Oh tadi tuh ada kejadian begini-begini diceritakan. Hah? Seperti itu Mas? Iya. Loh emangnya kenapa? Waduh, kalau tanya kenapa saya juga bingung, nggak ngerti. Dan akhirnya mereka pun masuk, cerita itu kembali ramai. Dan saat kembali ramai, ronda diadakan lagi. Kali ini tuh sampai 1 bulan lamanya. Tapi alhamdulillah mereka itu tidak menemukan apapun ya. Warga itu tidak menemukan apapun, dan bapaknya Mas Ilham juga gak ngerti, benar-benar gak ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi. Sampai sekarang Bapak itu gak ngerti. Mungkin kalau menurut Mas Ilham,
Bapak mungkin sebenarnya ngerti, tapi nggak mau ceritain aja ke anggota keluarganya. Ya, itu aja satu cerita dari Mas Ilham di Bondowoso sana. Terima kasih banyak Mas Ilham atas ceritanya, atas pengalaman yang dahsyat ini ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya, yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.